Selamat datang di LKP Cahaya Ananda Kota Dumai. LKP Cahaya Ananda terletak di Kota Dumai, Riau. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Kota Dumai awalnya merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang berkembang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan. Kota Dumai resmi berdiri pada 20 April 1999 setelah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Perekonomian. Kota Dumai memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor industri minyak dan gas serta perdagangan internasional. Pelabuhan. Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia yang digunakan untuk ekspor dan impor barang. Pariwisata. Kota Dumai memiliki beberapa tempat wisata menarik seperti Pantai Koneng, Pantai Marina, dan lain-lain. Industri. Kota Dumai memiliki beberapa kawasan industri seperti kawasan industri Pelintung dan kawasan industri Lubuk Gaung. Pendidikan. Kota Dumai memiliki beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Dumai dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dan lain-lain. Kebudayaan. Kota Dumai memiliki keragaman suku dan budaya dengan budaya Melayu sebagai budaya utama. Dengan demikian, Kota Dumai merupakan sebuah kota yang strategis dan memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor. LKP Cahaya Ananda terletak di Kecamatan Sungai Sembilan. Kecamatan Sungai Sembilan adalah salah satu kecamatan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Kecamatan ini terdiri dari 6 kelurahan dan memiliki luas wilayah yang cukup besar. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan wilayah industri dan pabrik sawit. Penghasilan penduduk, mayoritas penduduknya berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Esok Enesting. Saya adalah pengelola di LKP Cahaya Ananda Kota Dumai. LKP Cahaya Ananda beri kepercayaan untuk mengelola program kecakapan kerja dengan program keahlian komputer aplikasi perkantoran level 3 KKNI. Lembaga Cahaya Ananda mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud RI atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Adapun proses pembelajaran di Cahaya Ananda. Yang pertama, seleksi peserta didik. Semua peserta didik wajib mengikuti seleksi dengan wawancara dan tes kecepatan. Panitia menetapkan calon peserta didik dan hari pelaksanaan kegiatan. Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai beserta instansi pemerintah dari kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di sekitar, dan para peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan program kecakapan kerja tahun 2025. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah. Pembelajaran di Cahaya Ananda ada pembelajaran teori dan praktek. Pembelajaran praktek dan teori dibimbing oleh instruktur yang ahli di bidangnya, memiliki sertifikat kompetensi. Pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk.
Ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Oh, jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Juga diisi dengan soft skill tentang dunia kerja. Pembelajaran soft skill sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam karir dan pengembangan pribadi. Berikut beberapa kegunaan pembelajaran soft skill. 1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Soft skill seperti komunikasi efektif, presentasi, dan negosiasi dapat membantu kamu menyampaikan ide dan gagasan dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan bekerja sama tim. Soft skill seperti kerja sama tim, kepemimpinan, dan manajemen konflik dapat membantu kamu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 3. Meningkatkan kemampuan mengelola waktu dan prioritas. Soft skill seperti manajemen waktu dan prioritas dapat membantu kamu mengelola tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif. 4. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Soft skill seperti adaptasi dan fleksibilitas dapat membantu kamu menghadapi perubahan dan tantangan dalam lingkungan kerja atau kehidupan sehari-hari. 5. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Soft skill seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis dapat membantu kamu menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat. 6. Meningkatkan kemampuan membangun jaringan dan relasi. Soft skill seperti networking dan membangun relasi dapat membantu kamu membangun koneksi dan meningkatkan peluang karir. 7. Meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran diri. Soft skill seperti kesadaran diri dan kepercayaan diri dapat membantu kamu memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan meningkatkan kinerja. Dengan demikian, pembelajaran soft skill dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita. Setelah semua pembelajaran selesai, peserta didik akan diuji kemampuannya dengan uji kompetensi. Ujian kompetensi memiliki beberapa kegunaan antara lain. 1. Menilai kemampuan dan keterampilan.
Ujian kompetensi dapat menilai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. 2. Menentukan kelayakan. Ujian kompetensi dapat menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikasi atau lisensi dalam bidang tertentu. 3. Meningkatkan kualitas. Ujian kompetensi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 4. Mengukur standar. Ujian kompetensi dapat mengukur standar kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. 5. Pengembangan karir. Ujian kompetensi dapat membantu seseorang dalam pengembangan karir dengan menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 6. Evaluasi kinerja. Ujian kompetensi dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja seseorang dalam bidang tertentu. 7. Sertifikasi. Ujian kompetensi dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi dalam bidang tertentu. Dengan demikian, ujian kompetensi dapat membantu meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja, serta memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Penutupan pelatihan komputer aplikasi perkantoran level 3 KKNI oleh pengelola Cahaya Ananda. Berikut adalah deskripsi tentang penutupan pelatihan. Pada acara ini, peserta pelatihan berkumpul untuk menutup program pelatihan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan pelatihan. Kegiatan penutupan. 1. Penyampaian kesan dan pesan dari peserta pelatihan. 2. Pemberian sertifikat kepada peserta pelatihan. 3. Sambutan dari pimpinan atau narasumber. 4. Dokumentasi kegiatan pelatihan. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. 8 Angkatan 8. Satu tujuan, satu semangat. Siapa kita? Angkatan 8. Siapa hebat? Kita semua. Sebagai perekat setiap hati yang condong pada